Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas seluruh nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita, secara khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Nikmat ini nikmat yang sangat besar. Wajib kita bersyukur atas nikmat ini dan kita menjaganya sampai meninggal. Jangan sampai kita meninggal kecuali di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, di atas iman, di atas Islam. Karena iman merupakan hidayah yang sangat mahal, lebih dari dunia beserta isinya. Kita semua tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka kelak. Oleh karena itu, wajib kita menjaga nikmat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus belajar agama, belajar din. Belajar agama mempelajari dua hal. Mempelajari kitabnya dan mempelajari sunnahnya. Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian memegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, yakni kitab Allah dan sunnahku. Dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berharap hidup kita terbimbing. Allah utus para Rasulnya alaihi wassalatu wassalam yang ditutup dengan risalah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya manusia terbimbing ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jauh dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang dijalani oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka akan menyimpang, akan jauh dari jalannya. Ya. Jadi, ikhwah yang Allah muliakan, kita terus belajar, semangat baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca
aqwal ulama, dari ulama ahlu sunnati wal jamaah. Terus belajar agama. Karena orang yang belajar agama, Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka Allah jadikan dia paham, faqih tentang agamanya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak paham tentang agama, tidak mau belajar, tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur pada Allah. Allah beri taufik kepada kita bisa duduk di majelis ilmu, bisa mengambil dan menimba ilmu dari para asatidzah yang bermanhaj ahli sunnati wal jamaah. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kitab atau pembahasan buku Al-Furqan min Qasas Al-Quran, kisah-kisah yang diambil dari kitab suci kita, yakni Al-Quranul Karim. Beberapa pekan yang lalu kita bahas kisah Luqman yang Allah sebutkan di surat Luqman, yang Allah anugerahkan kepada beliau al-hikmah. Oleh karena itu dikenal dengan Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Ya. Nah, kita pada malam ini dan mungkin seterusnya beberapa pekan ke depan atau mungkin satu pekan lagi barangkali ya, karena kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang pada kita untuk bisa berjumpa dengan bulan ini. Kita akan belajar tentang fawaid, faedah-faedahnya. Apa faedah? Faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita bahas. Ada beberapa faedah yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah al-hikmatu fadlullah yu'tihi man yasha. Faedah yang pertama, bahwa hikmah itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ini faedah yang pertama. Jadi sekali lagi, hikmah adalah merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Di surat Luqman ayat yang ke-12, Allah menghabarkan bahwa Allah memberikan anugerah hikmah kepada Luqman al-Hakim. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqman al-hikmah." Sesungguhnya kami telah memberikan al-hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah? Siapa yang masih ingat? Hikmah adalah al-qaulul munasib li syakhsil munasib fil waqtil munasib bil miqdaril munasib wal uslub al munasib. Ini hikmah. Qaulul munasib, perkataan yang pas, yang cocok, yang sesuai. Li syakhsil munasib, kepada seseorang yang pas, yang cocok, yang sesuai. Fil waqtil munasib, di waktu yang pas. Bil miqdaril munasib, dengan kadar yang pas. Wal uslubil munasib, dengan uslub, metode yang pas. Ini arti daripada apa? Hikmah. Ya. Allah kasih dengan pernyataan Allah kepada kita semua. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqman al-hikmah. Sesungguhnya kami telah memberi al-hikmah kepada Luqman. Syekh rahimahullah berkata,
al-hikmatu mauhibatun wa ni'matun min Allah. Wa bima anna Allah alimun hakim, fa innahu subhanahu la yahabuha illa liman huwa ahlun laha. Hikmah ini merupakan nikmat dari Allah. Dan Allah itu alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Sesungguhnya karena Allah ini maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hikmah kecuali memang kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Sekali lagi, Allah tidak menganugerahkan ini kecuali kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Ya. Dan Allah Maha tahu. Ya. Dan Allah pun ikhwani fillah mengemban tugas kepada orang yang pantas untuk mengembannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang besar Al-Qur'an kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat kepada hati hamba-hamba di atas muka bumi ini. Allah lihat hatinya. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagus-bagus hati. Ya. Hati yang paling ikhlas, hati yang paling bersih. Maka Allah pilih beliau untuk mengemban risalahnya. Yang berhak membawa risalah ini. Begitu juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati-hati manusia, hambanya. Dan Allah mendapati hati para sahabat sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad SAW. Allah pilih mereka sebagai para sahabat Rasul SAW untuk mengemban risalah yang mulia. Makanya masalah hati masalah yang sangat penting. Allah melihat, ya, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Syekh berkata, "Fala yahabuha illa liman kana salihan muti'an lahu subhanahu wa ta'ala." Allah tidak memberikannya melainkan kepada orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla fi kitabih, Allah azza wa jalla dalam kitabnya, lam yasif ahadan minal kafirina awidh zalimina bil hikmati. Tidak mensifati seorang pun dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang zalim dengan sifat hikmah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran kita jumpai seorang pun dari orang kafir, orang zalim yang disifati dengan sifat ini. Ya. Li'annaha wasfu takrimin wa tashrif. Karena sifat ini merupakan sifat pemuliaan, sifat kehormatan. Sifat hikmah itu merupakan sifat pemuliaan. Wa hadza la yakunu illa lil mu'mini. Dan hal ini tidak mungkin diberikan, tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang beriman. Walidzalika lam yasif Rabbuna jalla wa ala ahadan bil hikmati illa al-anbiya'u awil mu'minina salihin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, atau oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Rabb kita jalla wa ala tidak mensifati siapapun dengan sifat hikmah kecuali para nabi dan orang-orang yang saleh. Walidzalika fala yajuzu li ahadin an yasifal falasifata bil hukama. Oleh karena hal ini, oleh karena hal itu, tidak boleh siapapun mensifati filosof, falasifah, ahli filsafat dengan hikmah.
Ini kata ulama. Ya. Dan ini diambil dari Al-Quran dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengatakan Aristoteles Al-Hakim. Ya, Aristo Al-Hakim. Syekh berkata, walidzalika fala yajuzu li ahadin an yasifa al-falasifata bil hikmah. Tidak boleh siapapun mensifati filosof, falasifah dengan hikmah. Mungkin bagi sebagian orang aneh kedengarannya nih. Ya kan? Bukankah filsafat itu bagus? Kalimatnya bagus, gitu ya? Baik. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, tidak memberikan hikmah kecuali kepada orang yang berhak mendapatkannya. Dan yang berhak mendapatkannya adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada seorang kafir pun, seorang zalim yang disifati oleh Allah dengan sifat hikmah. Ya. Para nabi, orang-orang soleh di kalangan kaum mukminin yang disifati dengan sifat hikmah ini. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mannallahu alaihi bil hikmati. Allah anugerahkan kepada beliau dengan hikmah. Dan Rasul SAW mengajarkan kepada Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengajari manusia. Mengajarkan kepada manusia tentang hikmah ini. Ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Ali Imran ayat berapa? 164. Kadang saya ulangi lagi karena di antara antum kadang kelewatan nulisnya, supaya nanti ketika tercatat bisa dibuka di rumah. Ya. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi. Tugasnya membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, serta mengajarkan Alkitab dan hikmah. Jadi Al-Quran, jadi as-sunnah adalah hikmah. Hadis-hadis Nabi SAW itu hikmah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi SAW adalah hikmah. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, kalau ingin belajar ilmu hikmah sebenarnya nggak kesana kemari. Belajar Al-Quran dan belajar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Enggak rugi kita baca hadis, enggak rugi kita duduk di majelis ilmu, baca, dengarkan walaupun satu hadis. Walaupun satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaat sangat kita butuhkan kelak. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu bab ilmu, kata ulama, yang dipelajari oleh seseorang, khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di surat Al-Jumu'ah ayat ke-2. Al-Jum'ah atau Al-Jumu'ah? Ya. Mimnya di dhammah. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Ya. Ada sebagian orang baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Itu salah. Min yaumil jumu'ah. Bacanya gitu. Bukan Jumat.
Tapi apa? Jumu'ah. Nah, di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, serta mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bimadza? Bil hikmah." Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Ke jalannya siapa? Ke jalan Rabbmu. Ya, jalan Rabbmu artinya apa? Jalannya Allah, bukan jalannya selain Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Baik. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil sikap hikmahnya Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah kita bisa ambil dari hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Tabrani, ya, dan ada di Sahihah, silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 370. Yakni tentang kelemah lembutan Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama seorang pemuda yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan rukhsah, diberikan keringanan, dibolehkan untuknya untuk melakukan zina. Untuk berbuat apa? Zina. Ya. Fa'an Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an, qal, dia berkata, "Inna fatan syaban ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ada anak muda yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, anak muda berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Pemuda ini langsung bilang ke Rasulullah SAW dengan soroha, ya, terus terang. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Fa'aqbala al-qawmu alaihi fazajaruh. Maka para sahabat yang mendengar itu langsung menghadap laki-laki tersebut, anak muda tadi, dan menghardiknya. Wa qalu, mereka berkata, mah. Kemudian Rasulullah SAW marah tidak ya kawan? Rasulullah SAW enggak marah. Rasul bilang, udnuh, dekatkan anak muda tadi. Fadana minhu qariba. Ya. Kemudian anak muda itu mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajalas, kemudian dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau suka, ya, zina itu diperlukan untuk ibumu? Apakah kau suka orang berzina dengan ibumu? Maksudnya begitu. Dia berkata, la wallahi, tidak demi Allah, ja'alani Allahu fidak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan engkau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Begitu juga dengan manusia. Mereka tidak suka ibunya dizinahi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, ya, apa tuhibbuhu libnatik? Apakah engkau suka anak putrimu dizinahi? Qal, dia berkata, la wallahi ya Rasulullah,
Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Ja'alani Allahu fidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walan nasu yuhibbuna li banatihim." Demikian juga manusia. Tidak suka manusia putri-putri mereka, anak-anak perempuan mereka dizinahi. Kemudian Rasul bertanya kembali, "Apa tuhibbuhu li ukhtik?" Apakah engkau mau, kau suka saudarimu dizinahi? Apakah kau suka kakak perempuanmu, adik perempuanmu dizinahi? Dia berkata apa? La wallah, tidak demi Allah. Ja'alani Allahu fidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan engkau wahai Rasulullah. Rasul berkata, walan nas yuhibbunahu li akhawatihim. Demikian juga manusia. Mereka tidak suka saudari-saudari mereka apa? Dizinahi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, afatuhibbuhu li ammatik? Apakah kau suka pamanmu dari pihak ayah dizinahi? Bukan paman, siapa? Bibimu dari pihak ayahmu dizinahi? Dia menjawab lagi, la, demi Allah tidak. Wallah, demi Allah tidak. Ja'alani Allahu fidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tembusan engkau wahai Rasulullah. Rasul berkata, walan nas yuhibbuna li ammatihim. Demikian juga manusia. Bibi-bibi mereka dari arah ayah tidak suka untuk dizinahi. Kemudian Rasul bertanya kembali, afatuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau suka bibimu dari arah ibu? Ini adiknya ibu, ya? Atau kakaknya ibu dizinahi? Dia menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fidak. Tidak wahai Rasul, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tembusan engkau. Rasul berkata, walan nas yuhibbuna li khalatihim. Demikian juga manusia. Manusia tidak suka bibi-bibi mereka dizinahi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada beliau, pada laki-laki tersebut. Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'. Setelah itu, anak muda tadi, ikhwan fillah, tidak melirik sama sekali kepada zina. Tidak tertarik dengan perbuatan zina. Ini hikmah yang sangat besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa, tepat sekali. Ya, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda tadi sangat-sangat tepat. Ya, dengan uslub yang sangat tepat, dengan perumpamaan yang sangat tepat, yang pas. Tidak di antara kita, ya kawan, kita gak mungkin bisa nerima ibu kita dizinahi. Ya, bisa-bisa taruhannya adalah nyawa. Ya tidak? Tidak mungkin putri kita dizinahi. Putri kita, ya, anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai, tidak mungkin. Abadan. Enggak mungkin juga saudari kita, kakak kita yang perempuan, adik kita, enggak akan terima kita. Kecuali yang memang bejat. Ya. Kemudian bibi-bibi kita juga enggak mungkin terima. Nah, kalau kita enggak terima, kenapa kita melakukan itu kepada wanita-wanita yang lain? Yang paman mereka, ponakan mereka, ya, anak mereka, saudara mereka, bapak mereka tidak ridha. Ya. Ibunya, putrinya, kemudian saudarinya, bibinya dizinahi.
Subhanallah. Perkataan yang hikmah. Dari siapa? Di Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kemudian contoh yang kedua. Ada musamahihi sallallahu alaihi wasallam biqatli Abdullah ibni Ubay ibn Salul, za'imil munafiqin. Contoh hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sahabat membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik di Madinah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun dia berhak untuk dibunuh, tapi Rasul SAW melarang para sahabatnya untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal dengan Ibnu Salul. Ya, Ibnu Salul. Karena apa? Karena khawatir manusia salah mengira. Salah nyangka bahwa Nabi Muhammad SAW itu membunuh sahabatnya. Hikmah juga. Lihat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan hikmah kepada kita. Tidak asal pukul, tidak asal ini, tidak asal berbuat, tidak asal ngomong. Tapi penuh dengan apa? Penuh dengan perhitungan dan hikmah. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pandang berhak untuk mendapatkannya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridai beliau, dia berkata, lama hasala shijarun baina rajulin minal muhajirin wa rajulin minal ansar wa nada kullu wahidin minhuma jama'atah. Ketika terjadi perseteruan antara seseorang dari kalangan muhajirin dan seorang dari ansar, kemudian setiap satu dari keduanya memanggil jamaatnya, memanggil kelompok yang mil jamaahnya. Qala Ibnu Salul, berkata Ibnu Salul tadi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Aqad tada'u alaina la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Apakah mereka saling memanggil? Seandainya kami pulang ke Madinah, niscaya orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina. Maksudnya yang mulia dia, yang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghinaan. Berhak nggak dibunuh? Dalam hukum Islam berhak. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya dan melarang para sahabat, melarang Umar untuk melakukannya. Lihat ketika hal itu terjadi, Umar berkata gini. Faqala Umar radhiyallahu an, Umar berkata, "Ala naqtulu ya Rasulullah hadzal khabith." Umar, Masya Allah, bunuh-bunuh. Ya. Wahai Rasulullah, tidakkah kita bunuh orang yang busuk ini, orang yang jelek ini? Ya, Umar nggak ada takutnya. Ya, Umar, Masya Allah, kalau ketika peristiwa hijrah aja terang-terangan kan. Sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la yatahaddatsun nas annahu kana yaqtulu ashabah. Tidak. Supaya manusia tidak menyangka, tidak bicara bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Ini efeknya dijelek. Kalau tersiar berita itu, orang ini akan menghalangi orang masuk Islam. Ya. Wah, Nabi Muhammad bunuh sahabatnya. Kalau kita masuk Islam berarti kita nanti dibunuh juga. Ya, kita mati pula nanti. Jadi Rasulullah SAW menghalang-halangi, nggak boleh ngelarang. Larang membunuh orang yang padahal berhak untuk dibunuh. Dan bisa, sangat mudah. Karena Rasulullah SAW di Madinah, beliau disegani. Dan para sahabat siap melakukannya.
Ya. Dan kemenangan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah perang apa? Perang Badar. Ya. Falam yakun imtina'uhu alaihi salatu wassalam minas samahi liqatli Umar radhiyallahu anhu iyyahu illa lima tawaqqa'a min haditsin nasi khata'an bisababi kusuri fahmihim annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqtulu ashabah fayakunu dzalika sababan linufurihim 'anil Islam. Ini yang seperti yang Ana sampaikan. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan hal tersebut, ya, artinya membolehkan para Umar untuk membunuh Rais munafik ini karena khawatir manusia salah ngira, kemudian bincang-bincang, ya, bicara-bicara bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh sahabatnya karena likusuri fahmihim, kan pemahaman mereka yang kurang, yang cekak, ya. Berapa banyak orang yang pemahamannya cekak, ikhwan, sehingga salah paham, ya. Nah, fayakunu dzalika sababan linufurihim 'anil Islam. Hal itu menyebabkan orang lari dari Islam. Ini hikmah, ya. Siapa yang diberikan hikmah, masya Allah, Allah berikan khairan katsira, ya. Dan contohnya banyak sekali. Juga seperti siapa? Seperti ada Arab Badui yang ketika para sahabat ada di Masjid Nabawi, yang Masjid Nabawi waktu itu masih tanah kan? Ya. Pasir tanah. Kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Antum bisa tahu beda antara orang yang jauh dari kota, dari ilmu, ya, yang jauh dari, bukan dari kota, ya. Takutnya disangka orang desa, ini salah lagi. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad, dari ilmu, dari ulama, ya, kasar, keras. Maka Arab Badui datang langsung kencing di Masjid Nabawi. Subhanallah, kencingnya di tempat yang paling baik. Yang kalau kita sholat di situ pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, ya, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berapa, ikhwan? 100.000 kali lipat, ya. Mudah-mudahan yang belum pernah haji bisa haji, bisa umroh ke sana, ya. Nabung, nyelengin, ya. 20 juta, 30 itu nggak ada apa-apanya dengan satu sholat saja di Masjidil Haram, nggak rugi. Karena satu sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ikhwah yang Allah muliakan, itu Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian apa? Kencing. Para sahabat marah. Tapi subhanallah, Nabi SAW berkata, da'uhu wala tuzrimu. Biarkan, jangan putus. Jangan putus di. Ini hikmah tidak? Hikmah. Ya. Gimana kalau diputus, ikhwan? Kalau misalkan diusir sama sahabat, banyak kemungkaran. Kata para ulama, bisa jadi dia tahan kencing, bahaya buat dia. Ketika lagi enak-enak kencing, disuruh tahan, sakit enggak? Sakit. Bisa jadi dia nggak nahan, kencingnya ke sana kemari. Ya tidak? Plus auratnya kelihatan ke sana kemari. Ini mudarat, mafsadatnya banyak. Nabi SAW dengan hikmah. Da'uhu wa la tuzrimu. Selesai, Nabi kasih air. Perintahkan sama untuk bawa air ember, kemudian menyiramkannya. Hikmah. Sampai orang Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad saja. Janganlah kau rahmati selain kami berdua. Nah, perkataan Arab Badui ini disetujui tidak sama Nabi? Jadi setuju juga. Ketika Nabi SAW tahu ini perkataan salah juga, Nabi berkata apa? Laqad hajarta wasi'ah. Kau telah membatasi sesuatu yang luas. Ini manhajnya A'rabi yang waktu itu belum tahu dengan manhajnya Nabi SAW. Kalau kita membatasi rahmat yang luas, ini berarti manhaj A'rabi waktu itu belum dikasih tahu sama Nabi SAW. Dalam semua hal. Dalam rizki, dalam ilmu,
dalam masalah apa saja. Kita nggak boleh membatasi, baik dengan lisan atau dengan apa hal, bilisanil hal atau bilisanil maqal. Sebagian kita, aduh kalau nggak di Jakarta nih nggak dapat duit, ya. Kalau nggak di Cilengsi nggak dapat duit nih. Kalau nggak di Jawa nggak dapat rezeki. Seakan-akan rezeki itu adanya di Jakarta atau di Jawa, ya. Bisa di luar Jawa, ya. Bahkan bisa di luar negeri, ya tidak. Aduh kalau nggak di Roja nggak dapat ilmu nih. Ini membatasi, ya tidak. Aduh kalau nggak di masjid fulani nggak ada ilmu nih. Aduh kalau nggak belajar di Madinah nggak dapat ilmu nih. Aduh kalau nggak belajar di Libya nggak dapat ilmu nih. Ini namanya membatasi. Ilmu Allah luas. Kita tahu penulis kitab-kitab hadis kebanyakannya siapa? Orang Arab atau orang Ajam? Orang Ajam. Ya tidak. Nah, itu jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Aduh kalau saya keluar dari perusahaan ini nggak dapat rezeki. Nah, ini manhajnya siapa? Manhajnya Arabi ketika belum tahu. Ya. Jadi tidak boleh kita membatasi apa saja. Yang rahmat Allah itu luas. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain diberikan di sini, hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika Sulhul Hudaybiyah. Ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Itu hadisnya sangat panjang, ikhwan. Sudah kedengaran azan. Memang sudah masuk azan? Ya? Sudah, Pak? Sudah ya? Baik. Panjang. Insya Allah kita tunda. Dan kisahnya sangat bagus tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, zahirnya Nabi kalah. Zahirnya Nabi kalah. Tapi subhanallah, di balik itu kemenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dan itu semua hikmah semua. Perjanjian Hudaybiyah dari awal sampai akhir hikmah semua. Hikmah semua dan pelajarannya hikmah semua. Ya. Oleh karena itu sangat penting sekali ikhwan fillah kita mempelajari khusus tentang hikmah yang dikandung dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ya, oleh karena itu misalkan sekarang misalnya aduh kaum muslimin ya kalah di mana-mana terdesak diinjak di mana-mana dan seterusnya. Insyaallah ada hikmahnya. Sabar. Sabarnya dengan apa? Kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dekat sama Allah. Bukan teriak-teriak, bukan demo, bukan macam-macam, tapi belajar, nuntut ilmu, belajar, kembali kepada Allah, ibadah yang benar, perkuat akidah, ya, dan seterusnya. Tapi ini saja barangkali ikhwah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.